Hadirin sekalian, satu, mengapa takwa itu penting? Sehingga saking pentingnya, minimal sepekan sekali setiap Jumat seluruh khatib di dunia ini mengingatkan, wahai jamaah sekalian, wahai hadirin sekalian, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Lantas kemudian mengutip dalam surah Al-Quran itu, di surah yang ketiga Ali Imran di ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman, tingkatkanlah takwa kalian kepada Allah dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan pastikan menjaga takwa itu sepanjang hidup. Jangan sampai wafat kecuali kita menjadi pribadi yang tunduk patuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, jika kita mencoba membaca, menghitung dan menganalisis 6.236 kurang lebih ayat Al-Quran, 114 surah, 30 juz, kita akan mendapati bahwa kata takwa dan derivasinya, turunan-turunan katanya, setidaknya disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. 240 kali ini secara garis besar dibagi kepada dua bagian. Yang pertama, bagian penjelasan mengapa mesti bertakwa, dan bagian kedua tentang petunjuk bagaimana cara bertakwa dan meningkatkannya. Di bagian pertama, Allah yang menciptakan kita, Tuhan kita Allah, yang mencipta kita Allah, yang menata hidup kita Allah, yang tahu tentang kita Allah. Dengan semua penjelasan ini, Allah menegaskan kepada kita bahwa jika setiap hamba yang Allah cipta itu mampu bertakwa, satu, Allah akan mudahkan semua urusan hidupnya. Semua jenis kesulitan yang mungkin kita hadapi dalam hidup itu akan dimudahkan oleh Allah. Bukan tidak punya masalah, bukan tidak punya kesulitan. Tapi ada orang-orang yang sebelum menghadapi masalah itu diringankan masalahnya oleh Allah, sehingga seakan-akan tidak punya masalah. Senyum, selesai masalah. Ada orang yang bahkan belum senyum, selesai masalahnya. Ada orang yang tidak pernah senyum karena nggak tuntas-tuntas masalahnya. Maka syarat pertama, kata Allah, Quran surah ke-65 di akhir ayat yang kedua, ketika Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapapun yang mampu meningkatkan takwanya, perhatikan kalimatnya, bentuknya fi'il mudhari', paling mudah disampaikan dalam pendekatan bahasa Inggris, misalnya present, continuous, and future. Sekarang, terus, dan sampai kapanpun, progresif, meningkat terus. Siapapun yang mampu terus meningkatkan takwa, tingkatkan, dijamin oleh Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah berikan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan yang ia alami. Bentuknya menggunakan bentuk nakirah, tidak ada alif lamnya, makhraja, artinya semua bentuk persoalan, maka datang semua bentuk solusi. Karena syarat pertama bagi Allah yang menciptakan kita dan mengetahui solusi, maha mengetahui semua solusi dari masalah itu, syarat pertamanya takwa, bukan dunia. Di bagian yang pertama, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, pun demikian dengan rizki. Kedudukan itu rizki, keturunan itu rizki, kebahagiaan itu rizki. Kaya tapi gelisah, tidak ada nilainya. Maka ketenangan, keturunan, kekayaan, kedudukan ketika disebutkan dengan nama rizki, syarat pertamanya kalau ingin berlimpah. Berlimpah itu kadang datangnya dari sisi yang tidak kita duga. Kalau yang standar, silahkan kerja, Anda dapat uang. Silahkan Anda beraktivitas untuk meraih kedudukan, bisa diraih. Tapi belum tentu semua yang didapatkan itu bentuknya datang membawa keberkahan dalam hidup. Maka jika kita menginginkan syarat yang melimpah dari sisi yang tidak diduga, artinya jangankan yang kita ikhtiarkan, yang tidak kita fikirkan pun bisa datang. Maka
Maka syarat pertamanya takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa syarat pertama supaya kita dibuat pintar oleh Allah? Kalau pintar standar, adik-adik rajin belajar. Kalau guru ingin pintar, tambah belajar. Tapi kalau ingin melewati batas standar, maka iringi pembelajaran itu dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ditemukan ayatnya? Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan padamu tambahan-tambahan pengetahuan. Maka takwa bila ditingkatkan, salah satu dari berbagai jenis yang kita bisa peroleh, itu bisa meningkatkan kecerdasan, menambah kepintaran. 3. Setiap kita pasti ingin bahagia. Kalau belajar, bahagia. Di rumah, bahagia. Di sekolah, bahagia. Di kantor, bahagia. Syarat pertama bahagia itu ternyata bukan materi dunia, bukan uang, bukan kedudukan, bukan kemewahan. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau cepat bahagia. Itulah sebabnya kalau datang kita Jumat mendengar khatib mengatakan bertakwalah dengan sungguh-sungguh, mari tingkatkan takwa. Artinya apa? Hei yang belum bahagia, ayo kita bahagia. Yang belum sukses, ayo sukses. Yang punya banyak masalah, ayo selesaikan sekarang. Yang belum pintar, pintar. Makanya tidak ada orang masuk Islam kecuali jadi pintar. Tidak ada orang masuk Islam kalau dia mau dagang pasti kaya. Tidak ada orang masuk Islam kalau dia mau belajar pasti jenius. Kapan? Ketika dia benar Islamnya. Kapan? Ketika dia mempraktikkan nilai Islam itu dengan takwa yang sempurna. Maka sekarang pertanyaannya, ya Allah, bagaimana cara kami meningkatkan takwa itu? Bagaimana bertakwa dengan benar? Bagaimana meningkatkannya dengan sempurna?